Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ayolah bernyanyi ya, yang sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung soal bagaimana ya korupsi ya di Pertamina itu. Kabarnya 2 orang sudah jadi tersangka dan bahkan 7 orang sudah jadi tersangka. Ada yang menarik bos ya. Dari pemberitaan ini ada yang menarik begitu. Coba kita lihat nih. 2 keluarga Jokowi punya jabatan strategis di Pertamina. Wow. Jadi apa ya? Kok jadi penasaran saya? Ya wajar kalau masyarakat periksalah di era Jokowi. Ya orang-orang di era Jokowi periksa. Ya jangan di era Jokowi begitu kan. Kalau bisa Presiden Jokowi juga diperiksa. Keluarga-keluarga Jokowi juga diperiksa. Nampaknya permainan-permainan Prabowo ini nampaknya halus sebenarnya ya. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Apakah 2 keluarga Jokowi ini kan dibawa-bawa begitu kan, dugaannya dibawa-bawa, diseret-seret namanya ya karena punya jabatan strategis di Pertamina. Nah, kalau sudah seperti ini siapa yang tahu begitu kan, gerak-gerik mereka siapa yang tahu? Ngeri bos, ini ngeri. Kabarnya begitu kan ya. 2 keponakan Jokowi ini adalah ya memiliki jabatan strategis di Pertamina. Satu yang namanya Joko Priambodo begitu kan ya, Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik sejak 20 Mei 2024. Terus Baskara Ikhlasula Arif begitu kan ya, Manajer Non-Government Relation di PT Pertamina juga begitu kan ya, dari sejak Maret 2024. Ini mentereng begitu. Tiba-tiba posisi jabatannya sangat tinggi. Ngeri bos. Ngeri pada akhirnya. Ini akan sebuah diungkapkan begitu kan. Tidak mungkin ada 7 orang ya, lalu kemudian 2 orang jadi tersangka, lalu kemudian pasti ada orang-orang tertentu lagi begitu kan. Coba kita periksa lagi. Semoga Kejaksaan Agung begitu kan tanpa pandang bulu, siapapun harus benar-benar diadili di situ begitu. Kerugian negara di kasus Pertamina nyaris 1.000 triliun. 2 ponakan Jokowi yang duduk jabatan mentereng ikut disorot. Ngeri bos. Pada akhirnya orang-orang akan menganggap begitu kan ya, pada hari ini ya benar-benar ditelusuri betul ya, benar-benar ditelusuri betul. Karena apa? Karena praktek jahat yang dimainkan mereka beroperasi begitu kan ya. Waktu itu ya Ahok juga waktu itu menjadi kumut ya, juga diperiksa begitu. Kenapa Bang kok harus diperiksa? Karena pada waktu itu periksa semuanya biar clear begitu kan. Biar tidak Ahok disalahkan, biar Ahok gara-gara mundur dan sebagainya. Iya seharusnya diperiksa begitu. Makanya tidak heran begitu kan sekarang ini korupsi di Pertalit ya, dugaannya dioplos sana sini begitu kan. Ternyata keuntungannya sangat luar biasa, 193,7 triliun. Bayangkan. Ya kaya mereka bos. Ya gajinya sudah juga fantastis di situ. Artinya apa? Artinya inilah ya rampok-rampok maling rakyat. Semoga saja bertambah. Karena dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Prabowo begitu kan ya. Ini katanya begitu harus benar-benar tindak siapapun orangnya. Ya kata seorang Presiden Prabowo ya kita tunggu saja lah begitu kan. Prabowo berpendapat ya memberikan klarifikasi akan memberantas ke akar-akarnya siapapun orangnya. Dan ini akan diperiksa begitu kan. Dan ini akan diperiksa begitu. Makanya secara tidak langsung ini Prabowo menjadi tantangan besar kepada Presiden Prabowo. Masyarakat menunggu keadilan dari seorang Prabowo. Apakah Prabowo adil atau tidak? Ketika berlawanan dengan ya keluarga konglomerat, keluarga yang punya jabatan ini jabatan itu, berani nggak memberantas ini semua? Ngeri kan pada akhirnya di situ. Makanya
Ini publik sudah mewanti-wanti betul begitu kan ya. Siapa yang disorot, makanya orang-orang kumot ya, orang-orang yang menjadi dirut ya, komisaris dan sebagainya harus benar-benar diperiksa di situ. Tidak hanya yang saya katakan tadi begitu kan. Siapapun harus benar-benar diperiksa. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Coba bacakan ini. Ini ternakan Mulyono kerjanya ngapain di Pertamina? Makan gaji buta. Menurut kalian ini lumrah kalau pihak kejaksaan mau menyelidiki 2 orang ini? Karena kalau dilihat dari jabatannya, ya mustahil mereka tidak ikut terlibat. Ini banyak sekali dugaan-dugaan yang kemudian terjadi begitu kan. Tapi apa yang disampaikan John Sitorus ini bisa saja benar. Jadi ya Basara Ikhlasula Arif dan Joko Wiramodo ini ya 7 tahun mereka bergabung begitu kan ya. Baru bergabung 7 tahun tapi sudah menjadi direktur. Bayangkan. Bahkan ya dari Baskara ini ya gabung 2024 sudah 3 tahun sudah menjadi manajer dari Pertamina. Bayangkan. Ini begitu cepatnya. Coba kalau orang biasa puluhan tahun mereka bos. Kalau yang lain butuh waktu puluhan tahun untuk menduduki posisi strategis. Kalau keluarga Jokowi ada jalur cepat. Ya kalahin naik usaha. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Makanya Pak Prabowo ini harus benar-benar harus benar-benar mengadili begitu kan ya dengan netralitas yang ada. Jadi dari buntut kasus korupsi minyak mentah itu 193,7 triliun itu angka yang fantastis begitu kan. Tidak hanya disorot oleh negara kita, tapi disorot oleh media asing. Bayangkan, Indonesia ini kalau seperti ini terus begitu kan menjadi sarang koruptor. Ya menjadi sarang koruptor. Jangan-jangan orang-orang yang belum ketangkap hari ini aman-aman aja di situ. Tapi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bisa saja nasibnya akan sama. Apakah praktek korupsi ini akan semakin lenyap? Tidak, Indonesia tetap seperti itu. Bayangkan negara kita begitu kan ya. Ketika Prabowo yang menghemat anggarannya, dipangkas anggaran sana sini, bahkan ya pendidikan di situ. Ternyata di dalamnya banyak orang-orang yang korupsi. Itu masih di minyak mentah. Bagaimana soal beras? Bagaimana soal impor? Bagaimana soal tambang ilegal? Bagaimana soal kekayaan-kekayaan alam yang dirampas, yang dimaling, ya, yang dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di situ? Tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ya hanya itu-itu aja begitu kan, ya di media sosial kayak gagah, tapi actionnya tidak ada, ya tidak bisa diberantas, ya. Kalau masih hanya utang budi, saya kira tidak bisa politik itu diberantas dengan seadil-adilnya begitu kan. Ya percuma, yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu hanya percuma saja. Kenapa? Ya karena keadilan itu tanpa pandang bulu, yang kaya, yang miskin dan sebagainya. Kalau Indonesia saat ini begitu kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makanya tidak heran ketika ada keponakan Jokowi begitu kan, ya jadi direktur PT Petra Logistik Pertamina, ini menunjukkan kinerja gimana? Karena menunjukkan kita kinerja cemerlang katanya begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita tunggu saja ya, harus benar-benar diperiksa begitu kan. Semuanya harus benar-benar diperiksa siapapun orangnya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa siapapun orangnya harus benar-benar ditindak. Ngeri bos pembahasan kita ini. Jadi tidak heran ketika masyarakat ingin mengadili Jokowi begitu kan. Ingin mengadili sana sini silahkan, tidak ada masalah. Karena ini adalah negara bebas begitu. Dalam artian bahwa kebebasan berpendapat itu selama mereka menunjukkan kebenaran. Nah, kalau sudah teriak-teriak masyarakat seperti itu, masyarakat yang jadi korban, masyarakat yang memberikan gaji, buang rakyat yang kemudian dikong-kali-kong sana sini begitu. Kurang apa rakyat Indonesia saat ini? Kurang apa coba? Jadi artinya apa? Inilah ketegasan seorang Prabowo hari ini, kita tunjukkan bersama. Apakah orang-orang yang dijerat itu bisa bakal lolos atau tidak? Kita tunggu saja ya. Seperti yang tadi begitu kan. Ikan lele ubur-ubur ikan lele. Hukumannya hanya berapa le? Itu kan nanti masyarakat bisa mengetahui soal-soal kayak begituan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.